Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa kembali dalam program virtual Firman Tuhan Allah. Sebuah program perdana, program Rohani Kristen yang dipersembahkan oleh Bidang Bimas Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Dipastikan program virtual ini akan hadir ke hadapan Bapak Ibu setiap hari Senin untuk memberikan kekuatan, semangat, dan sukacita dalam menjalani di usbu yang baru. Bapak Ibu yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur dan bersukacita juga karena kita boleh melewati bulan Mei 2020 dengan berbagai macam persoalan, berbagai macam kesukacitaan lainnya. Dan atas seizin Tuhan, kita boleh ada lagi di bulan yang baru, bulan Juni 2020. Dan di saat ini sebelum kita akan melakukan seluruh aktivitas kita, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan yang saya pilih dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-7a. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan ini, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan bersukacita karena di awal bulan Juni 2020 ini, atas seizin Tuhan kami kembali diberikan kesempatan untuk menikmati anugerah kehidupan ini. Dan karena itu, menyadari sungguh akan kekurangan dan keterbatasan kami rindu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang akan kami baca dan sedikit refleksi yang akan disampaikan akan memberikan kekuatan bagi kami semua di dalam menjalani hari-hari hidup, khususnya di usbu yang baru. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-7a, yang begini bunyinya. Pada waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Demikianlah Bapak Ibu, firman Tuhan yang boleh disampaikan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin umat Kristen baru saja memperingati hari Pentakosta. Dan di hari ini kita masih memperingati hari Pentakosta yang kedua. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bersama, atau kita tahu persis, hari Pentakosta adalah hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari yang ke-10 setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, di dalam pembacaan kita sebelumnya, yakni di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia menjanjikan atau dia menitipkan dalam tanda kutip sebuah pesan sukacita kepada murid-muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan yang paling penting adalah mereka akan menjadi saksi-saksinya bagi orang-orang yang ada di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ini merupakan sebuah kabar sukacita yang sangat luar biasa bagi murid-murid Tuhan Yesus. Dan ketika hari itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, murid-murid Yesus bersaksi dengan berbagai macam-macam bahasa. Sehingga orang-orang yang hadir pada saat itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, menjadi terheran-heran betapa luar biasanya kekuatan Roh Kudus yang berupa lidah-lidah api itu. Namun yang paling penting, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika mereka mampu berbahasa, berbagai macam-macam bahasa pada saat itu, orang-orang pun mulai tahu dan mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ketepatan dengan hari Pentakosta yang kedua ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, terlepas dari tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia, kita memperingati
hari lahirnya Pancasila. Sebuah momen yang perlu kita apresiasikan sebagai bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia, dan juga khususnya bagi kita selaku orang-orang Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena Pancasila masih menjadi dasar negara kita. Dan kita juga bersyukur Roh Kudus yang Tuhan berikan bagi kita juga menjadi dasar kekuatan, menjadi dasar pijakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Dua momen yang berbeda ini tetapi memiliki sinergitas hidup yang sama. Apalagi ketika kita masih terus berjuang, kita masih terus bergumul dengan pandemik COVID-19 yang melanda dunia ini, juga bangsa dan negara kita. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat sukacita Pentakosta ini, saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara diajak untuk menjalani minggu yang baru ini dengan tetap mengikuti himbauan pemerintah untuk selalu menjaga jarak, kemudian memakai masker ketika beraktivitas di luar, dan selalu mencuci tangan. Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk berpikir kritis, berpikir arif dan bijaksana. Karena ketika kita dimampukan untuk melakukan itu semua, kita sudah mampu untuk mewujudkan hidup yang berkualitas, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang banyak di luar sana. Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus melayakan kita agar kita sadar dan sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan pemerintah tentunya, serta tetap mengandalkan Tuhan Yesus di dalam seluruh perjuangan dan pergumulan kita ke depan. Dan yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, ini gratis. Ketika Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus bagi saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara, ini gratis bagi kita di dalam menjalani hari-hari hidup, khususnya di bulan yang baru ini, dan yang paling penting di dalam menjalani usbu yang baru ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ingin saya tegaskan, jangan pernah kita takut, jangan pernah kita berputus asa karena ada kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus memampukan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk selalu berpengharapan kepadanya meskipun kita bergumul dengan 1001 persoalan yang kita alami. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di akhir refleksi singkat saya ini, saya ingin mengucapkan selamat merayakan Hari Pentakosta. Selamat merayakan hari lahirnya Pancasila. Dan selamat menjalani hari-hari hidup yang baru di usbu yang baru ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami berterima kasih untuk Roh-Mu yang kudus yang Tuhan berikan bagi kami semua secara gratis. Kami percaya sungguh dengan Roh-Mu yang kudus ini akan memampukan dan melayakan kami, akan menuntun, menjaga dan menyertai dimanapun kami bekerja, dimanapun kami berkarya, di tengah-tengah pergumulan kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan akan menjaga dan menyertai kehidupan kami semua. Tuhan akan menjaga bangsa dan negara kami dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan akan menjaga dan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dan Tuhan juga akan menjaga dan memberkati orang-orang yang kami kasihi. Untuk itulah Tuhan, kami mohon berkat daripada Tuhan untuk kami semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya dengan kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Bapak Ibu, demikianlah virtual edisi kali ini. Sampai jumpa di virtual berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.